Saudara-saudari terkasih, dalam budaya kita, kalau kita mau berkunjung ke rumah teman, sahabat, keluarga, dan orang yang kita kenal, kita selalu memberi berita atau informasi kepada pemilik atau yang punya rumah itu. Kalau seorang atau pemilik rumah mengetahui bahwa akan ada kunjungan dari keluarga atau sahabat, dia tentu merasa senang dan dia merasa ada kegembiraan dalam dirinya, dan dia tentu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh teman atau sahabatnya. Apalagi kalau dia menginap, tentu mempersiapkan segalanya, tempat untuk penginapan itu, dan memperhitungkan apa saja yang akan diperlukan atau dipersiapkan untuk tamu tersebut. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita telah mendengarkan Injil Lukas bagaimana Yesus bercakap-cakap dengan seorang pemungut cukai, Sakeus. Apa yang saudara lakukan jika Yesus mengetuk pintu rumah saudara dan berkata, "Aku harus menumpang di rumahmu"? Apakah saudara merasa senang atau malu? Yesus sering mampir pada waktu-waktu yang tidak terduga, dan dia sering mengunjungi orang-orang yang tidak diundang, atau orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, dan orang-orang yang dikucilkan secara publik. Dalam hal ini, dalam baca Injil, kita telah mendengar itu Sakeus, pemungut cukai. Pemungut cukai diperlakukan sebagai orang buangan karena mereka menagih orang secara berlebihan dan mengumpulkan kekayaan besar dengan mengorbankan orang lain. Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai dan sangat benci dan dibenci oleh banyak orang. Lalu, mengapa Yesus memilih dia untuk menerima penghormatan dengan menumpang di rumahnya? Karena Sakeus membutuhkan kasih dan pengampunan Allah yang penuh belas kasih. Dalam perjumpaan dengan Yesus, ia menemukan lebih dari apa yang ia bayangkan. Ia menunjukkan kedalaman pertobatannya dengan memutuskan untuk memberi separuh dari hartanya kepada orang miskin dan menggunakan separuhnya lagi untuk membayar ganti rugi atas penipuan yang dilakukannya. Kesaksian Sakeus mencakup lebih dari sekadar kata-kata, karena kata-kata itu terbatas. Perubahan hatinya menghasilkan perubahan hidupnya. Sebuah perubahan yang dapat dialami oleh seluruh komunitas sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh. Dalam hal ini ada 3 poin penting yang perlu kita renungkan bersama. Poin pertama, pertobatan hati. Pertobatan ini mengandaikan ada keterbukaan antara manusia dengan Allah. Contohnya Sakeus dengan Yesus Kristus. Keterbukaan hati Sakeus menerima rahmat Allah, yaitu pengampunan. Ini adalah cara pertobatan secara personal. Allah menawarkan keselamatan kepada manusia agar manusia mengalami keselamatan melalui jalan pertobatan. Pertobatan adalah meninggalkan cara hidup lama, cara pikir lama, menuju cara hidup baru bersama dengan Allah. Poin kedua, Sakeus berbadan pendek. Keterbatasan fisiknya tidak mengurangi semangatnya untuk melihat Yesus. Daya juang Sakeus hanya untuk melihat Yesus itu
orang seperti apakah Yesus itu. Kita belajar dari Sakeus bahwa kita diberikan kemampuan-kemampuan oleh Tuhan agar menggunakan kemampuan ini dengan baik, dengan benar. Artinya, kita berjalan bersama Tuhan dengan kemampuan yang kita miliki. Sebab kemampuan yang kita miliki adalah berasal dari anugerah yang Tuhan berikan, maka kita perlu kembangkan. Kita sebagai mahasiswa tentu memiliki potensi-potensi yang bisa kita sumbangkan dalam organisasi ini, yaitu GMK. Ketiga, berjalan bersama Tuhan. Sakeus setelah berjumpa dengan Yesus yang mengubah hidupnya, ia menyediakan ruang atau tempat bagi Tuhan sehingga ia menerima sumber kebaikan sendiri, yaitu Yesus yang menjadi sumber kebaikan tertinggi. Maka kita yang sudah menjadi pengikut Kristus alias sudah menjadi orang Katolik, penting memberikan kesaksian dalam hidup kita. Kita memberikan kesaksian melalui tanggung jawab yang dipercayakan melalui organisasi. Kita bisa mempersembahkan diri, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan melalui organisasi ini, organisasi yang ini. Dan pada hari ini juga kita akan menutupi bulan Rosario. Kita jangan lupa juga berdoa bersama Bunda Maria, karena kita sadar kita adalah yang sementara bersiarah menuju tanah air surga. Kita belajar dari Maria tentang kesetiaan, tentang kejujuran, tentang tanggung jawab. Kita diberi tanggung jawab kepada kita masing-masing untuk dikembangkan, untuk dibagikan kepada sesama. Sebab semua potensi itu berasal dari kemurahan Tuhan, berkat cinta Tuhan kepada kita. Maka kita sebagai orang muda yang mencita-citakan hidup kita yang lebih baik, mari kita bersama-sama berjalan bersama Tuhan. Kita berjalan dalam terang kasih Tuhan melalui teman-teman sekitar yang menjadi tanda kehadiran Tuhan yang menyertai kita. Saudara-saudara terkasih, mari kita belajar dari Sakeus, dari Tuhan Yesus. Kita bisa mempersembahkan diri kita untuk organisasi ini, untuk gereja, supaya iman kita semakin hari semakin kuat. Tuhan Yesus selalu siap untuk tinggal di rumah kita bersama kita masing-masing. Apakah saudara menyediakan ruang bagi Tuhan Yesus untuk berjumpa secara pribadi? Mari kita bersama-sama merenungkan Tuhan